إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para tulab, para santri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usikum wa iyai bitaqwallah azza wa jalla. Tentunya yang pertama, beta wasiatkan kamu semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, sungguh Allah menjanjikan satu keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali ayatnya. Banyak sekali ayatnya. Kalau kau perinci satu persatu banyak sekali. Maka poin yang pertama yang harus kau bangun dalam kau pun diri adalah kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau bangunin, kau tanamkan kuat-kuat karena kesuksesan kau di dunia di akhirat adalah dengan kau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kau lakukan, baik kau menuntut ilmu seperti sekarang, kau menghafal Al-Qur'an, kau menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau mau sukses dalam belajarnya kau mau sukses dalam dunianya kau baik usahanya kau ataupun apapun itu. Maka poin terpenting dalam kau kehidupan adalah kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin jalan keselamatan, jalan kesuksesan adalah kau bertakwa kepada Allah Jalla fi'ala. Ini poin yang pertama. Kemudian salawat dan salam tak lupa katong selalu mengucapkannya kepada katong pun tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, para tulab, para jamaah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah di hari Jumat adalah satu, yang pertama ini di antara sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama yaitu kau memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hal ini sebagaimana yang sudah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shalla alayya wahidatan, ya, sallallahu alaihi asyran. Dalam riwayat yang lain, fi yaumil jum'ah, akthirus salata alayya fi yaumil jum'ah. Dalam riwayat yang lain, perbanyaklah kalian salawat kepadaku, ke atasku, ya kan? Maka dalam hadis yang beta sebutkan tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Maka sallallahu alaihi asyran, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan lebih cepat rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya inna rahmati ghalabatu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Bayangkan, katong kalau berniat mau melakukan satu kemaksiatan, misal ada seorang berniat mau melakukan satu kemaksiatan, maka belum dicatat sebagai apa? Dosa. Sampai dia melakukan hal tersebut, itu pun dia mendapatkan dosa perbuatan itu saja. Tapi ketika seseorang dia melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan. Ya, dia baru berniat saja, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebagai satu kebaikan. Ketika dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Ya, baik. Para jamaah, para ikhwah, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama wa nahnu al'an fi yaumil jum'ah. Kita sekarang berada di hari Jumat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan apa? Wa uhibbu kathratas salat, dalam kitabnya wa uhibbu kathratas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi yaumil jum'ati wa lailatiha. Aku sangat suka memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang aku berada pada hari Jumat, ya kan? Hari Jumat berarti sampai dengan matahari terbenam nanti. Datangnya maghrib sore nanti, ya. Ketika matahari terbenam itu batas akhir daripada apa? Batas akhir daripada hari Jumat. Ya. Wa ana fi yaumil Jumat wa lailatiha, atau aku sedang berada di malam Jumat. Jadi dari semalam. Sejak matahari terbenam, ya kan? Di ufuk sebelah barat kemarin sore, ya kan, datangnya maghrib. Maka Imam Syafi'i beliau sangat suka memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sunnah di hari Jumat adalah kita memperbanyak apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini di antara sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Memperbanyak doa di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna fil jum'ati la sa'ah. Sesungguhnya di hari Jumat itu terdapat satu waktu. La yuwafiquha 'abdun muslim. Tidaklah seorang hamba muslim dia berada pada waktu tersebut, yas'alullaha khairan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini dengan nakirah, kaidahnya umum di sini dalam kaidah bahasa. Menunjukkan kebaikan itu, ya, kebaikan meliputi kebaikan apapun itu, ya, baik kebaikan dunia, lebih lagi kebaikan akhirat, kebaikan agama ataupun kebaikan akhirat. Yas'alullah khairan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, illa a'tahu iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan permintaan itu kepada dia, yang dia mintakan itu kepada dia. Jadi kita, misal contoh seperti kita sedang menuntut ilmu, perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atau apa? Kau minta dari perkara-perkara yang kebaikan, minta ampun kepada kau sendiri, ataupun minta ampun juga kepada kau pun kedua orang tua sebagai bentuk kau bakti kepada kau orang tua, ataupun kebaikan apapun itu. Kau perbanyak doa di hari Jumat. Para ulama menyebutkan lebih lagi ketika ba'da asar, yaitu di sore hari ba'da asar, di hari Jumat. Kau perbanyak doa. Sebelum matahari terbenam itu kau perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baca di dalam khutbatul hajah,
ketika beliau berkhutbah seperti khutbah Jumat ataupun khutbah nikah ataupun apapun, ketika beliau membuka majelis, maka beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membawakan ayat ini, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu Allah berfirman, ya, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru orang-orang yang beriman. Allah seru orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman, maka perhatikanlah di situ. Di situ imma ada sebuah larangan atau imma ada sebuah perintah. Yang pertama bisa jadi setelah seruan itu ada apa? Perintah atau ada larangan. Baik. Orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Kita para ulama, misal para salaf kita, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dong menafsirkan apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Kata mereka, kata dong, yaitu apa? Alladzina abadullaha wa lam yusyriku bihi syai'an. Orang-orang yang mereka beribadah hanya pada Allah saja. Mereka telah beribadah hanya pada Allah saja. Mereka dong persembahkan dong ibadah cuma pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dong sing menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa-apa. Dong sing menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Baik matahari, bulan, bintang ataupun yang lainnya daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi sekarang di tengah-tengah kotong. Seperti ada orang yang beribadah minta kepada kuburan, minta kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Padahal orang-orang soleh itu kalau kotong minta pada dong Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ataupun kesyirikan yang orang lakukan itu dong berdoa kepada selain Allah itu, Allah sudah sebutkan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, in tad'uuhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya kalian minta kepada mereka, maka niscaya mereka tidak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Kalaupun seandainya, Allah firmankan, kalau seandainya mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Mereka tidak bisa mengabulkan. Baik. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apa? Mereka beribadah. Beribadah, mempersembahkan ibadah dengan segala jenisnya. Baik isti'anah, istighatsah, adzabah, an-nadhr dan sebagainya. Doa, lebih-lebih lagi doa. Doa. Ya. Doa semuanya. Daripada jenis ibadah, dong persembahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dong menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Baik dalam dompung keyakinan, dalam dompung lisan ataupun dompung perbuatan, maka dong akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun daripada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala. Ya, misal contoh seperti ya, kotong lihat di masyarakat kotong seperti apa? Ada dong meyakini tentang keramat, kuburan apa keramat dan sebagainya, ya. Dong minta ke situ, dong berdoa ke situ dan sebagainya. Baik ya? Maka ini bentuk perbuatan yang perbuatan ataupun kalau dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk keyakinan, maka ini syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mereka beribadah cuma ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertauhid. Orang-orang yang beriman. Kemudian takwa. Allah firmankan apa? Setelah Allah seru orang-orang yang beriman, maka Allah perintahkan ya ittaqullah, perintah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka Ibnu Mas'ud mengatakan yaitu ayyuta'a fala yu'sa. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang mau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah dia apa? Dia harus mentaati Allah dan tidak boleh bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bermaksiat, dia harus mentaati Allah. Dia taat kepada Allah, dia tunduk terhadap segala bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis. Maka dia taat, dia tunduk, taat, patuh terhadap segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuta'a fala yu'sa, dan dia tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bermaksiat pada Allah. Ini kalau orang ingin bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka dia bertakwa di sini dalam bentuk keyakinan dia, lisan dia ataupun perbuatan dia. Ya, ayyuta'a fala yu'sa. Allah harus ditaati dan jangan dimaksiati. Nah, kalau kau ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka kau harus taat pada Allah. Dan kau boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis maksiat, baik yang besar maupun yang kecilnya. Ya.
Kadang-kadang orang kalau perkara yang besar orang akan menghindarinya. Tapi kalau perkara-perkara yang kecil kadang-kadang dong meremehkan. Misal contoh seperti cuman lihat-lihat cuci mata saja, gitu kan? Ya kan? Kalau ada perempuan lewat dan sebagainya, kalau dia bilang, cuman cuci mata saja, sedikit-sedikit saja sih apa-apa, gitu kan? Kan seperti itu. Orang mengatakan seperti itu. Ingat bahwasanya satu dosa, ketika kau meremehkan akan, maka dosa itu hakikatnya menjadi dosa yang besar. Sebagaimana Syekh Muhyiddin Mithu mengatakan di dalam kitab Syarah Al-Kabair. Beliau menyebutkan dalam mukadimah bahwasanya hakikat daripada dosa besar itu, ya, bisa jadi dosa kecil itu menjadi dosa besar. Disebabkan karena apa? Seseorang meremehkannya, melakukan disertai dengan meremehkannya. Allahu a'lam bishawab. Maka dengan segala jenisnya, kau hindari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Apalagi kau sedang menuntut ilmu seperti ini. Kau sedang menghafal Al-Quran. Ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Kau bisa akan mendapatkan cahaya itu kecuali dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kau akan bisa mendapatkan apa? Cahaya itu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya, huda, petunjuk. Dia menerangi kau. Dan maksiat itu adalah sebuah kegelapan. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu dengan apa? Seseorang itu tidak bisa mendalami ilmu itu, mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu kecuali dengan dia taat pada Allah dan dia menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Maka ayyuta'a fala yu'sa. Kemudian beliau mengatakan apa? Ayyudhkara wa la yunsa. Seorang Allah harus selalu diingat dan jangan dilupakan. Artinya kau di sini harus selalu berzikir pada Allah. Kau ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bukan hanya sebatas kau ingat saja. Ya, zikir itu bisa zikir hati, ada zikir hati, zikir apa? Lisan dan zikir perbuatan. Zikir perbuatan. Banyak sekali bentuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama misal seperti zikir lisan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sebuah hadits seperti kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi. Misal, ini contoh. Ini zikir lisan. Ya. Ada zikir terkait dengan keyakinan. Kau bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kau menghindari segala bentuk keyakinan yang batil. Kau jaga penghati daripada segala bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala juga ini adalah apa? Adalah zikir. Ya. Atau kotong kemudian selalu mengingat Allah dimanapun. Kotong melihat penciptaan alam semesta, inna fi khalqis samawati wal ard. Kotong lihat alam semesta ini, kotong membayangkan bahwasanya ini adalah bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayah liqaumi ya'qilun. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Nah, kotong banyak berpikir. Kotong ingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kotong berada. Terutama kalau kotong sudah mulai masuk pasar, kotong berjual beli, kotong bermuamalah, banyak orang sudah mulai lupa di situ. Ketika orang masuk ke pasar, orang masuk berdagang atau orang bermuamalah, kadang-kadang orang sudah mulai lupa di situ. Dan sudah memperhatikan halal haram. Padahal halal haram itu termasuk kategori zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kotong harus banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika kotong di masjid, bukan hanya ketika kotong sedang menuntut ilmu, bukan hanya ketika kotong sedang baca Quran, tapi ketika kotong apa? Kotong berjalan di jalan, kotong berbaring, kotong ke pasar dan sebagainya. Atau kotong mempraktekkan apa? Sunnah-sunnah Nabi SAW. Misal sampai kotong masuk WC, kotong keluar dari WC kan ada zikirnya. Ya kan? Nah sebenarnya, kotong masuk masjid semuanya. Maka perbanyak zikir. Ayyudhkara wa la yunsa. Hendaklah kotong apa? Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan jangan kotong melupakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa? Beliau mengatakan bahwasanya ayyushkara wa la yukfar. Ya, seseorang harus selalu bersyukur pada Allah. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu, dia harus selalu bersyukur atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sekecil apapun itu nikmat, kotong hendaklah memperbanyak syukur. Ingat, mensyukuri satu nikmat itu hukumnya wajib. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kotong ini hukumnya wajib. Kotong bisa melihat, kotong bisa mendengar, kotong bisa bernapas, tarikan napas lalu kotong keluarkan ini. Coba bayangkan, ada orang yang hari ini dong bisa bernapas dengan normal. Dong membutuhkan tabung untuk bernapas, ya kan? Dong membutuhkan tabung untuk bernapas. Sedangkan kotong masih bisa bernapas. Ada orang yang sakit kemudian dia bernapasnya sudah mulai sesak, ya. Sedangkan kotong masih normal. Maka di sini apa? Kotong perbanyak zikir, kotong perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kotong bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kotong itu. Hakikat daripada syukur itu apa? Kata para ulama, syukur itu ya sarfu syai'ul ladzi a'ta'u Allah ila al-khair. Yaitu mempersembahkan a'ta' Allah ila al-khair. Bahwasanya apa? Mempersembahkan sesuatu
yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan par kotong itu kepada satu kebaikan. Kepada satu kebaikan. Misal contoh seperti apa? Katong diberikan apa? Kesehatan. Katong diberikan kesehatan. Pergunakan katong pun kesehatan itu untuk satu kebaikan. Kebaikan. Baik untuk kebaikan katong sendiri sendiri, ya, kebaikan orang terdekat katong ataupun kebaikan orang lain. Makanya dalam Islam itu katong sing boleh egois. Tidak boleh ada sikap egois dalam diri katong. Anania dalam Islam itu hukumnya haram. Ya, sikap egois itu sing boleh dalam Islam. Makanya dalam Islam katong apa? Disuruh untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain juga. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka nikmat yang Allah berikan pada kotong ini, misal kotong kesehatan ini, kotong gunakan untuk sesuatu yang terbaik, sesuatu kebaikan. Ya, kebaikan itu standarnya apa? Standarnya adalah sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah dan tidak melanggar hukum-hukum syar'i yang terkandung dalam Al-Quran wa Sunnah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka seperti ini, ya, itu hakikat daripada kotong bersyukur. Misal contoh seperti, ya, kotong kesehatan itu kotong gunakan untuk ibadah, menuntut ilmu, membaca Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, mendakwahkan ilmu. Kemudian apa? Kesehatan itu kotong gunakan untuk bantu orang, menyingkirkan paku dari jalan, kan? Nabi SAW sebutkan dalam hadis itu, kan? Bahwasanya apa? Wa'adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang iman paling rendah itu adalah apa? Menyingkirkan keburukan dari jalan. Nah, kotong gunakan kotong pun kesehatan ini untuk apa? Untuk sesuatu yang bermanfaat, baik para kotong pun diri ataupun orang lain. Seperti itu. Itu hakikat daripada syukur. Misal contoh seperti kotong juga diberikan apa? Kotong diberikan kesempatan, Allah diberikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kotong kesempatan ini untuk menuntut ilmu. Maka pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Allah berikan kotong waktu muda, kesempatan seperti ini, kotong pergunakan waktu itu sebaik-baik mungkin untuk menuntut ilmu. Ketika kamu menuntut ilmu sini, kamu sudah menuntut ilmu di sini, fokus betul. Sungguh-sungguh menghafal, murajaah, menyimak, mencatat, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Agar supaya apa? Bermanfaat untuk katong pendiri. Kemudian yang kedua, katong bisa memberikan manfaat kepada keluarga terdekat katong ataupun katong bisa memberikan manfaat nanti ketika katong pulang par katong keluarga dengan katong berdakwah. Ya? Dengan katong berdakwah. Ini hakikat daripada katong bersyukur. Jadi ayyushkara wala yukfar, dan jangan katong kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kufur itu apa? Seorang mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan nikmat yang Allah sudah berikan kepada dia kepada satu keburukan atau sesuatu kesia-siaan. Ya, yang tidak bermanfaat sama sekali untuk dirinya, untuk orang lain ataupun ya untuk masyarakat luas dan yang lainnya. Baik. Jadi itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan apa? Ya, yang pertama kotong harus taat pada Allah dan jangan kotong bermaksiat. Kalau kotong ingin bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian yang kedua adalah kotong memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kotong melupakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kotong hendaklah selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kotong, ya. Dan jangan kotong kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Dalam surat Al-Baqarah, juz yang kedua itu, ya. Ingatlah aku akan ingat kalian. Ya. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur. Kau sudah tahu tentang keutamaan daripada bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan. Ya, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Ya, baik. Kemudian Talaq bin Habib mendefinisikan takwa itu apa? Takwa itu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabahu wa takhafu iqabahu. Talaq bin Habib, salah seorang tabi'in, dia mengatakan apa? Rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, takwa itu, engkau melakukan ketaatan pada Allah. Anta'amala bita'atillah, ala nurin minal, di atas cahaya petunjuk. Cahaya petunjuk, ilmu. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang pertama, kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kau mau bertakwa, kau harus berilmu. Kita harus menuntut ilmu, jangan malas-malas menuntut ilmu. Orang mencapai derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala harus dia melewati tangganya yang namanya ilmu. Makanya Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa siapa? Orang yang Dia berilmu, dia merealisasikan ilmunya, dia amalkan ilmunya, dia praktekkan ilmunya. Tidak mungkin seseorang dia akan mencapai derajat takwa dengan prasangka. Dengan prasangka, tidak mungkin. Seseorang akan bisa mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah, derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ilmu. Itu sebuah angan-angan kosong. Sebuah angan-angan kosong. Itu tidak akan pernah terjadi.
Ya. Jadi kalau kau ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kau harus berilmu. Ilmu yang dimaksud siapa? Al-Qur'an as-sunnah ala fahmi salafil ummah. Di atas pemahaman salafun salih. Jadi kau sekarang Allah berikan kau nikmat ini, pergunakan sebaik-baik mungkin untuk kau menuntut ilmu. Tarju thawabahu. Kau ikhlas. Ketika kau melakukan ketaatan itu, menuntut ilmu kah, salat kah, zakat, puasa, ya, Tolak bin Habib mengatakan apa? Tarju thawabahu. Engkau mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sanjungan pujian, bukan mengharapkan nilai bagus, enggak. Kau menuntut ilmu untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai derajat hakikat ubudiyah di sisi Allah Jalla fi'ula. Ini tujuan kau menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan daripada kau sendiri, ya, lalu mengamalkannya dan menghilangkan kebodohan daripada orang lain agar kau dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, tarju thawabahu wa takhafu iqabahu, dan takut. Kau harus takut terhadap iqab, hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kau takut, maka kau akan, apa orang bilang, orang Ambon mengatakan apa? Dia akan semena-mena, semau dia dan sebagainya. Maka dengan rasa takut itu, ya, akan mengarahkan kau untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan takut. Berharap dan takut. Makanya para ulama mengatakan apa? Kau ibadah pada Allah, kau bertakwa pada Allah, harus ada 2 poin. Yang pertama apa? Berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kau selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala selain ilmu. Kau berharap, lalu kau takut akan hukuman daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan kamu mati kecuali kamu berada di dalam agama Islam. Yaitu apa? Kau jaga ketumpung Islam ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an apa? "Wa'budu rabbak hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu, ibadahlah kepada Rabbmu, ya, hingga datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu apa kata para ulama? Al-yakin adalah al-maut. Kau jaga ketumpung Islam ini. Bagaimana kau cara menjaganya? Kau harus tahu definisi Islam itu. Islam itu apa? Kata para ulama. Islam itu apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Al-Islam, al-istislamu lillah. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala bentuk ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan. Ya kan? Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kau harus berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kau berlepas diri di sini adalah kau berlepas diri secara total, artinya kau mengingkari. Bukan kau meninggalkan dong. Kau tetap mendakwahkan dong. Ya, jadi jangan memahami bahwasanya berlepas diri itu kemudian kau tinggalkan dong. Enggak. Tapi apa? Kau berlepas diri itu adalah kau mengingkari dong perbuatan itu, baik secara keyakinan kau, secara lisan kau, maupun secara perbuatan kau. Tapi kewajiban kau pardon apa? Dakwah. Kau mengingatkan dong bahwasanya ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingkari kesyirikan, tapi beliau kemudian mendakwahkan, ya, beliau mendakwahkan apa? Kaumnya untuk apa? Bertauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah tuflihun. Sebagaimana yang beliau ucapkan 13 tahun beliau ucapkan di Makkah. Beliau kumpulkan orang, beliau mengucapkan itu selalu. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka di sini kewajiban kau berlepas diri daripada kesyirikan itu. Jangan nodai kau mentauhid ini dengan satu perbuatan ataupun satu keyakinan ataupun satu ucapan daripada ucapan-ucapan kesyirikan. Jangan. Karena ini bisa menyebabkan seorang itu kufur. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi jaga keislaman kalian. Jaga keislaman kalian. Para ulama juga menasihatkan, menjaga Islam bagaimana? Menjaga Islam dengan kau selalu menuntut ilmu, ya kan? Mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, dan kau bersabar. Mendakwakan ilmu dan kau bersabar. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa iyai bitaqwallah azza wa jalla.
Saya wasiatkan saya pribadi dan para jamaah, para tulab semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kotong tutup khutbah ini dengan kotong berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kotong mulai bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.